Dulu mereka begitu percaya diri demi mengejar level Asia. Namun itu kini hanya cerita lama, segala berbalik arah. Level Asia tak pernah diraih, namun hukuman dan rasa malu yang mereka dapatkan. Saat Garuda mulai terbang tinggi, Harimau Malaya justru bisa dikatakan kehilangan segalanya. Dan sekarang pertanyaannya, seberapa parah sebenarnya krisis sepak bola Malaysia saat ini? Dan kenapa Indonesia justru melesat di saat mereka masih terombang-ambing? Malaysia kini seperti terbangun dari mimpi buruknya, tersadar dan merenungi nasib Harimau Malaya. Bagaimana tidak? Janji manis dari federasi untuk bersaing di level Asia dengan cara instan justru menjadi tamparan keras ke wajah persepak bolaan mereka sendiri. Alih-alih berjaya seperti yang mereka harapkan, seperti saat mempermalukan Vietnam 4-0 di Bukit Jalil. Namun sekarang, wajah mereka justru tertunduk malu di hadapan persepak bolaan Asia Tenggara. Gagal lolos ke Piala Asia dan harus terjun bebas di ranking FIFA. Pakar sepak bola Malaysia Zainal Abidin Hasan merasa tergelitik dengan semua hal ini. Sepak bola Malaysia sudah jatuh di titik terbawah. Akar masalahnya berasal dari satu hal, fondasi yang rapuh. Dan jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sepak bola Malaysia bisa runtuh. Kita semua tahu apa yang membuat semuanya semakin parah. Satu kata, skandal. Skandal yang memalukan, sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Penyokong Malaysia sempat dibuat bangga dengan timnas mereka. Namun pada akhirnya harus menelan rasa malu dan putus asa. Kasus pemain naturalisasi ilegal, mungkin ini jadi hal yang tak ingin mereka ingat lagi. Namun semua sudah terjadi. Hukuman telak dari FIFA dan AFC meruntuhkan kepercayaan dan marwah sepak bola Malaysia. Kalah walkover, poin hilang, dan yang paling terasa, ranking FIFA mereka jatuh drastis dari 121 terjun ke 138 dunia. Ini bukan sekedar angka, ini tamparan keras. Dan di titik ini, publik Malaysia mulai sadar bahwa masalah mereka bukan cuma di lapangan, tapi di cara mereka mengelola sepak bola itu sendiri, dengan cara-cara yang bahkan tidak bisa dibenarkan oleh hukum maupun akal sehat. Sekarang kita lihat sepak bola Indonesia. Di saat Malaysia sedang terjatuh dari kepercayaan dirinya, Indonesia justru bangkit. Dan ini paling menyakitkan bagi mereka, karena perbandingannya terlalu jelas. Indonesia membangun sepak bolanya seperti tanpa henti, sementara Malaysia masih mencari arah baru. Indonesia punya arah, bahkan berbicara soal Piala Dunia 2030, sedangkan Malaysia terlihat belum yakin dengan langkah mereka sendiri. Naturalisasi di Indonesia dilakukan dengan perencanaan matang, bukan sekedar menambah pemain, tapi mencari kualitas yang benar-benar memberi dampak bagi timnasnya. Bahkan, beberapa pemain naturalisasi tidak dapat tempat karena kalah kualitas, baik dari sesama pemain naturalisasi itu sendiri maupun dari pemain lokal. Ditambah lagi dengan kestabilan proyek timnas, proyek yang dijaga arah dan kualitasnya, termasuk dalam memilih pelatih, yang tidak sekedar nama besar saja. Hasilnya mulai terlihat, terutama di ajang FIFA Series, pemain terlihat berbeda dari segi taktik, keberanian, hingga cara memecah kebuntuan. Seperti saat melawan Bulgaria, yang bahkan dipaksa bertahan dengan gaya parkir bus mereka. Memang belum sempurna tim ini, tapi sudah menunjukkan progres yang terlihat. Dan harapannya, timnas Indonesia kini terlihat punya mental yang lebih kuat dan siap bersaing ke level yang lebih tinggi lagi. Dan dari sinilah semuanya tahu, yang dihadapi Malaysia bukan masalah kecil, tapi masalah besar di semua lini. Menariknya, kritik keras ini bukan cuma datang dari legenda mereka, tapi juga dari jurnalis dan pengamat mereka sendiri. Ada satu pandangan yang cukup tajam, masalahnya Malaysia bukan kekurangan pemain, tapi terlalu sering memilih jalan pintas, tidak sabar menjalani proses, sehingga naturalisasi dijadikan solusi cepat. Padahal, masalah utamanya tidak pernah benar-benar diperbaiki. Akademi sebenarnya lemah, tapi anehnya, Malaysia justru sempat mendapat penghargaan dari AFC sebagai negara dengan pembinaan usia muda yang baik. Jadi, salahnya di mana?
Kalau dilihat lebih jauh, kompetisi tidak stabil dan bisa dipastikan hanya klub tertentu yang menguasai persepakbolaan mereka. Bahkan muncul kritik pedas. Beberapa pemain tidak benar-benar terhubung dengan negara yang mereka bela. Dan ini kembali lagi ke akar masalah tadi. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apa arti tim nasional kalau identitasnya sendiri tidak jelas? Sekarang semua mata tertuju pada FAM. Sebagai federasi, mereka harus bertanggung jawab atas semua kekisruhan ini. Bahkan, pemerintah mereka sendiri sudah angkat suara. Muhammad Taufik Johari menegaskan, reformasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Jika sepak bola Malaysia ingin benar-benar bangkit, transparansi, perbaikan sistem, dan fokus pada pemain lokal, karena tanpa itu, semua hanya akan jadi siklus kegagalan yang berulang. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi, ini bukan cuma cerita Malaysia, ini tentang perubahan peta kekuatan di Asia Tenggara. Dulu, Malaysia adalah kekuatan yang diperhitungkan. Sekarang harus diakui, Indonesia mulai mengambil alih panggung dengan generasi baru, dari pemain lokal hingga diaspora, dengan sistem yang lebih jelas, dan kepercayaan diri yang terus bertumbuh. Kita kembali ke suatu hal kalimat tadi, riset total sepak bola Malaysia. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka butuh, karena jawabannya sudah jelas, mereka butuh. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka berani? Karena riset total berarti membongkar semua dari awal, dan itu tidak mudah. Sepak bola Malaysia harus segera berbenah, atau mereka akan tenggelam semakin dalam, karena saat mereka dirundung masalah, negara lain justru melesat. Indonesia, Vietnam terus berkembang. Dan dalam sepak bola, siapa yang lambat pasti tertinggal. Indonesia sudah membuktikan bahwa dari tim yang dulu diragukan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Sementara Malaysia tidak boleh terlalu lama berdiri di persimpangan, berubah atau tertinggal lebih jauh. Dan jika tidak segera bergerak, mungkin benar mereka hanya akan jadi penonton saat Garuda terus terbang semakin tinggi.